Kang Asep, tadi Pak Agung, Pak Kapolda sempat menggarisbawahi soal konsistensi. Memang apakah betul inkonsistensi hukum kita terhadap pengedar narkoba menjadi salah satu alasan yang valid untuk adanya polisi yang lagi-lagi terlibat sindikat narkoba? Sangat tepat. Jadi inkonsistensi itulah kata kuncinya. Jadi ketika polisi capek-capek, BNE capek-capek sebagai penyidik nangkep tadi, jaksa nuntut, hakim hukum mati. Nah ketika eksekusi yang tidak dilaksanakan itulah yang membuat para motivator lainnya biarin aja hukuman mati juga toh nggak dilaksanakan, hukuman seumur hidup nggak dilaksanakan, kita berbuat lagi. Tadi kasih contoh, mereka yang dihukum mati tadi, ya, yang atau seumur hidup tadi, di LP itu melakukan perbuatan. Jadi selama inkonsistensinya tinggi di LP, yaitu eksekusinya, tidak dilaksanakan, dan itu numpuk, ya semakin akan berpengaruh. Hukuman juga berkurang di hakim, jaksa juga nuntut ringan, ya. Kemudian juga, nah oknum-oknum tadi di penyidik juga yang jumlahnya tadi yang sebut diantara di Riau segitu, yaitu melakukan. Jadi inkonsistensi yang tadi semakin tinggi di ujung, ke bawah juga akan mengikuti. Oke, ini soal konsistensi dan inkonsistensi. Tapi begini, saya tidak ingin menuntun Kang Asep dalam analisis atau dalam argumentasi apapun. Tapi ini saya hanya menggunakan logika sederhana supply and demand. Ketika sebuah benda itu semakin dilarang, supply and demand, hukum supply and demand pasti akan menyatakan bahwa benda ini kan semakin langka, otomatis harganya akan semakin mahal. Ini tentu saja membuat polisi-polisi, penegak hukum yang memang jiwanya koruptif pasti akan tergiur. Apakah ini tidak kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari misalkan granat untuk memberi masukan kepada pemerintah dan juga kepada kehakiman atau unsur penegak hukum lainnya? Nih, kalau Sofi yang ada kasus NASA juga sederhana. Yang ketangkep itu yang gampang tuh. Artis-artis itu kenapa ketangkep? Karena mereka boring, mereka bosen, nggak ada kegiatan. Nah, ketika yang bosen-bosen kan tidak hanya artis. Ya profesi-profesi tadi ini bosen, pelariannya ke yang tadi bisa menenangkan dalam arti tanda petik, ya mereka belilah obat-obat terlarang. Ketika mereka beli obat-obat terlarang, produsen masih banyak gitu kan, yang ngalihin pasar modal pangsanya kan. Nah, ketika pasar modal ini banyak, nah godaan itulah menimpa oknum-oknum penegak hukum. Karena tadi peredarannya sangat tinggi dan nilainya sangat besar. Artinya apa? Ketika permintaan begitu banyak, karena situasi pandemi salah satunya. Di nggak pandemi juga permintaan banyak kan. Nah, kemudian ada oknum aparat yang bisa melenggangkan para bandar ini, inilah berlangsung sih. Dan ini akan berlangsung terus gitu. Dan kunci tadi bukan soal di argumentasi saya katakan eksekusinya nggak dilaksanakan. Justru kalau tadi udah mulai penyidikan sampai LP tidak linear, ya, tidak garis lurus, selamanya akan terulang. Ya karena tadi polisi udah capek, BNN udah capek, hakim udah capek. Nah itu kan 22 tahun yang lalu saya hukum mati, nilainya di bawah 10 kilo. Ya. Nah sekarang puluhan kilo, bandar-bandar itu terus bertambah. Karena apa? Bunyi-bunyi tadi yang dijatuhkan oleh hakim yang udah capek polisi BNN nangkepin, tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, mereka tahu. Permintaan banyak, situasi gini yang menonjolkan makanya siapa? Para tadi, diantaranya para artis, tokoh-tokoh yang bisa dikagumi gitu. Oke, Pak Kapolda, tampaknya tadi saya sedikit mengintip kayak mengangguk-ngangguk, itu apa respons Anda, Pak Agung? Ya, saya paham bahwa dinamika dan hukum itu dalam penegakan hukum khususnya, itu konsistensi itu menjadi hal yang penting. Dan saya yakin nilai-nilai dalam penegakan hukum itu akan kokoh apabila kemudian proses penegakan hukum diisi oleh bagaimana proses konsistensi ini bisa kita laksanakan. Dan saya juga memahami bahwa kita semua setiap hari berhadapan dengan pilihan. Pilihan untuk kemudian menjadi penjahat atau pilihan untuk menjadi orang baik. Rasa kita agar terus menggelorakan bahwa pilihan menjadi orang baik itu adalah pilihan yang benar, dan pilihan menjadi penjahat itu adalah pilihan yang salah. Dan mari kita buat bagaimana pilihan menjadi penjahat itu bukan kemudian menjadi lebih baik daripada pilihan menjadi orang baik. Oke. Pak Agung, tadi Anda agak keras di berita pengantar kami menyatakan bahwa kalau ada perwira yang terlibat atau polisi yang terlibat itu Anda anggap sebagai pengkhianat bangsa. Itu pernyataan keras, tapi ketika Anda mengeluarkan pernyataan itu, kami meminta komitmen Anda sendiri karena Anda sudah mengatakan itu sebagai pengkhianat bangsa. Bagaimana Anda bisa memastikan, paling tidak di bawahan Anda, bisa dipastikan supaya tidak ada lagi polisi-polisi, terutama di Riau yang nantinya misalkan jadi tergiur untuk terlibat dalam sindikat narkoba? Ya,
Saya sampaikan bahwa komitmen untuk memberantas narkoba kami bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam. Kami memastikan bahwa bagaimana sistem yang ada pada kami mampu menangkap apa yang ada di dalam. Sebagaimana penangkapan kepada saudara IN. Itu adalah sistem yang ada pada kami yang tidak terbantahkan bahwa kami bisa memberantas yang ada di dalam kami. Dan saya akan terus lakukan itu sebagaimana amanat tugas kami dan tanggung jawab kami. Saya katakan sebagai pengkhianat karena apa? Dia sudah bersumpah. Dia sudah menyatakan janjinya untuk menjadi polisi. Dan hari ini atau kapan dia kemudian memilih menjadi penjahat, menjadi pengedar dan menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan peredaran narkoba ini. Itulah pengkhianat bangsa ini karena dia bersumpah kepada bangsa. Oke. Irjen Agung Setia Imam Effendi, Kapolda Riau, terima kasih. Asep Iwan Iriawan, Dewan Pakar DPP Granat, terima kasih sudah bergabung malam hari ini dalam Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus Bapak-Bapak.